child free ini. Yang pertama, karena child free itu sendiri merupakan sesuatu yang menyalahi sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana sunnahnya itu kita harus memperbanyak keturunan supaya memperbanyak jumlah umat Muslim. Nah, kemudian yang kedua, ini akan merugikan dari sisi orang tuanya sendiri, di mana sebagaimana hadis riwayat Muslim yang artinya jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang solih. Nah, maka ketika seseorang memilih untuk child free, maka dia akan kehilangan kesempatan yang ketiga ini, yaitu doa anak yang solih. Nah, kemudian juga yang ketiga, yaitu tidak merasakan kesempatan mendapatkan penyejuk mata atau qurrata a'yun, padahal mereka mampu gitu. Nah, sebagaimana yang disampaikan pada surat Al-Furqan ayat 74, yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang dari hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu mungkin dari sisi agama yang mana kita, sehingga kita memutuskan untuk kontra terhadap child free. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Mungkin bisa digantikan temannya yang lain. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan berbicara, sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Ramiza. Di sini saya akan berbicara di aspek kesehatan dan ekonominya ya, bahwa rata-rata pengidap kanker serviks dan juga kanker payudara itu adalah orang-orang atau wanita yang mereka sebelumnya belum pernah menyusui seperti itu dan belum pernah mempunyai anak. Sedangkan di bidang ekonominya, bahwa kita tahu bahwa sebagian seperti yang tadi sudah dibahas di kelompok yang terus tadi, bahwa alasan utamanya adalah ekonomi. Kita tahu bahwa sebelum menikah kita harus mengutamakan 2 aspek ini, yaitu finansial ya. Kalau finansial kita belum siap, untuk apa kita menikah seperti itu. Jadi menurut saya finansial itu bukan alasan ya kenapa kita untuk child free seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih kepada tim kontra atas presentasinya. Saya persilahkan kepada tim pro untuk bertanya selama 1 menit kepada tim kontra dan ditanggapi 1 menit oleh tim kontra. Terima kasih. Silakan tim pro. Silakan tim pro untuk bertanya kepada tim kontra selama 1 menit. Kepada tim pro dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada tim kontra. Baiklah, jika tidak ada dari tim pro, saya persilahkan kepada tim kontra untuk mengajukan pertanyaan kepada tim pro. Ya, mungkin izin untuk bertanya kepada tim pro. Nah, tadi kan isu child free itu kan seharusnya kan dari tim yang pro itu kan menanggapi pro terhadap child free. Nah, yang kami bingungkan di sini, kenapa di slide-nya itu seperti kontra terhadap child free itu sendiri, padahal itu bagian untuk pro terhadap child free, seperti itu. Panitia izin menjawab boleh? Maaf, Fasil tidak boleh menjawab.
Masalah. Silakan kepada tim pro untuk menjawab. Baik, ditunggu 10 detik. Apakah ada yang ingin dijawab atau dikonfirmasi? Silakan. Baiklah, jika tidak ada dari tim pro, apakah ada dari tim pro yang ingin dijawab? Silakan. Izin menanggapi panitia. Silakan. Baik, sebenarnya kami dari kelompok 5 yang pro ini ada bingung juga di awal tadi. Itu lebih pro yang dalam tanda kutip child free-nya itu, atau lebih ke pro ke regulasi untuk mendukung orang tua untuk punya anak gitu. Nah, jadi dari kelompok kami sendiri berspektif bahwa yang kami lakukan itu mendukung orang tua untuk punya anak. Jadi seperti itu. Mungkin apakah salah komunikasi atau bagaimana gitu? Afwan izin menanggapi, kalau seumpama pro terhadap child free berarti itu mendukung orang tua untuk tidak memiliki anak, seperti itu. Karena pengertian dari child free sendiri itu merupakan suatu program di mana orang tua tersebut itu tidak ingin memiliki anak. Dari tim pro menanggapinya seperti apa ya? Mohon maaf, saya izin berpendapat juga ya, karena di sini kan di kasusnya child free sendiri bertentangan dengan fitrah manusia dan ajaran agama Islam, yang dimana kami tim pro berarti kami mendukung bahwa tindakan child free itu bisa dikatakan salah. Jadi bagaimana dari tim kontra? Baik, tim kontra, apakah ada yang ingin ditanggapi lagi? Baik, karena waktu sudah habis, saya persilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan closing statement-nya selama 30 detik. Silakan tim pro untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, waktu untuk tim pro sudah habis. Saya persilahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, saya izin menyampaikan closing statement dari kontra terhadap child free, di mana kami sendiri kontra terhadap child free karena dapat menyebabkan tumor atau kanker pada wanita yang sama sekali tidak hamil. Kemudian selain itu, kalau misal memberikan alasan karena psikis dan ekonomi, tentunya itu bukanlah suatu alasan, karena sebelum orang menikah pun itu juga menjadi suatu masalah. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro maupun tim kontra. Baiklah, untuk plenonya akan kita lanjutkan setelah sesi materi. Berhubung moderator dan pemateri kita sudah ada di room Zoom ini. Baiklah, Assalamualaikum Pak Hadi, apakah sudah ada di room? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah. Sudah Pak, terdengar dengan jelas Pak. Oke. Baik. Saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari moderator kita kali ini. Kepada operator, saya persilakan untuk menampilkan CV-nya. Ya. Baiklah, moderator kita yang sangat luar biasa hari ini, yaitu Bapak Apoteker Hadi Kurniawan, SPAM MSc. Beliau lahir di Singkawang, 19 April 1989, hobinya bela diri, memanah, dan lain-lain. Untuk emailnya, kurniawan@farm.ac.id. Lanjut. Baik, untuk sosial medianya ada YouTube, ada blog, Facebook, dan Instagram yang dapat dilihat di monitor. Untuk riwayat pendidikan beliau menempuh program S1 di Farmasi Universitas Tanjung Pura dari 2007 hingga 2011, menempuh program Profesi Apoteker Universitas Indonesia tahun 2012 hingga 2013, dan menempuh program S2 Ilmu Farmasi Universitas Gadjah Mada dari tahun 2012 hingga 2018. Untuk pengalaman organisasi beliau juga sangat banyak ya, ada beberapa ini di sini. Yang pertama sebagai Presiden Mahasiswa BEM FK Untan, lalu sebagai Ketua Umum HMF, LDF, dan lain-lainnya. Sebagai Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia PDIAI Kalimantan Barat, dan sebagai Pengurus Cabang IAI Kabupaten Kuburaya. Lanjut. Untuk pengalaman kerjanya, yaitu sebagai APA Apotek Sahabat Anda, sebagai dosen PNS Prodi Farmasi di FK Untan, sebagai dosen tamu Prodi D3 Keperawatan STIK Muhammadiyah, sebagai dosen D3 D4 Kebidanan di Poltekkes, dan sebagai dosen di Prodi D3 Kesehatan Lingkungan Poltekkes. Untuk karya buku yang telah beliau hasilkan yaitu ada buku biokimia dan buku saku COVID yang ber-ISBN. Untuk publikasi yang telah beliau terbitkan juga sangat banyak. Untuk yang terbaru yaitu ada analisis kadar asam lemak bebas dan penetapan bilangan asam minyak insya-Allah. Baiklah, Masya Allah sangat luar biasa sekali CV dari moderator kita kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Bapak Apoteker Hadi Kurniawan, SPAM MSc, untuk memandu jalannya materi kita mengenai Baksosnas. Kepada Bapak, dengan segala hormat saya persilakan. Baik, terima kasih ya atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya untuk memandu jalannya sesi kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang, salam semangat dan salam sehat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih diberikan kesehatan dan tetap semangat ya untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya, karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang luar biasa pada hari ini kita masih diberikan
kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat bertemu walaupun dalam kondisi tatap layar ya atau pertemuan virtual. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan risalah agama Islam dari zaman jahiliyah hingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam pada zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, sebelumnya saya akan menyapa dulu narasumber kita pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya Dr. Jarir? Sudah terdengar dengan jelas suara saya, Dr. Jarir At-Tobari? Baik ya, sambil menunggu. Jadi perkenalkan saya Hadi Kurniawan sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh panitia. Dan tema kita kali ini adalah COVID-19 dan vaksin ya. Khususnya vaksin COVID-19 itu sendiri. Dan izinkan saya untuk share ya CV beliau. Ya, sebagaimana yang kita lihat di sini bahwa beliau adalah Jarir At-Tobari MD Dipam PhD ya. Jadi ini adalah alamat dari office beliau di Fakultas Kedokteran, Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat di Universitas Gadjah Mada ya. Kemudian tinggal di Yogyakarta. Kemudian pendidikan ini dari Universitas Gadjah Mada, kemudian di Austria dan juga doktoral di Nederland ya. Kemudian kita lihat di sini juga banyak sekali pengalaman dari narasumber kita pada hari ini dari kegiatan pendidikan dan pelatihan ya, baik di dalam maupun di luar negeri bisa kita lihat bersama. Kemudian pengalaman riset juga luar biasa sangat banyak ya, khususnya terkait dengan COVID ini sendiri, banyak sekali kegiatan-kegiatan riset yang sudah dilakukan, sebagaimana yang kita bisa lihat di CV beliau ini. Dan untuk pengalaman jabatan ya, ini juga luar biasa, sebagai staf akademik di Departemen Farmakologi dan Terapi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di UGM, dan juga sebagai direktur di CEBU dan seterusnya, sebagaimana yang bisa kita lihat bersama di layar ini. Dan ya, ini adalah kegiatan-kegiatan beliau yang sangat luar biasa, khususnya yang terkait dengan materi kita pada hari ini tentang COVID-19 ya. Dan ini juga publikasi yang sangat banyak sekali. Bahkan di tahun 2001 ya ada beberapa jurnal di sini ya dalam kondisi in-press, dan juga publikasi terkait dengan COVID-19 itu sendiri bisa kita lihat. Ini adalah CV dari narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kepada seluruh peserta nanti bisa menyimak dan menyaksikan, kemudian nanti diharapkan juga untuk mengajukan pertanyaan ya kepada narasumber kita ya. Ya. Baik, terima kasih ya. Ini adalah CV dari narasumber kita pada hari ini. Dan kegiatan kita ya hari ini kita akan awali dengan beberapa sesi ya. Nanti setelah ini diharapkan peserta untuk mengisi pretest. Kemudian nanti juga kita akan laksanakan sesi materi kurang lebih 45 menit, kemudian tanya jawab kurang lebih 15 menit ya. Dan nanti penyerahan sertifikat kepada narasumber.
Baik, kepada seluruh peserta, silakan bisa dilihat di chat room-nya. Di situ ada link pretest terkait dengan materi vaksin COVID-19. Silakan kepada seluruh peserta untuk bisa mengisi ya terlebih dahulu vaksin ini, sambil narasumber kita juga mempersiapkan untuk mengisi materi kita. Apa kabar Dr. Jarir Akobari? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Ya, Mas alhamdulillah. Adi, salam kenal. Ya, salam kenal Dr. Jarir. Ya, kita berikan kesempatan kepada peserta untuk mengisi pretest dulu ya, Dr. Jarir ya. Ya, silakan. Ya. Nggak susah tuh pretestnya. Ya. Ya, ini biar peserta lebih semangat nih ya untuk menyimak materi kita pada siang hari ini, mudah-mudahan tetap semangat. Silakan kepada peserta sambil diisi pretestnya, dan selanjutnya nanti kita akan segera mulai ya materi kita pada siang hari ini. Gimana? Pretestnya sudah selesai para peserta sekalian? Nggak susah ya? Bisa ya? Oke ya. Sambil menyelesaikan ya, beberapa peserta juga sudah menyelesaikan pretest. Dan yang belum silahkan segera diselesaikan, bisa disubmit ya. Kita lanjut saja ke acara inti kita pada siang hari ini ya. Ya, di mana di sini narasumber kita sudah hadir bersama-sama kita di ruang Zoom meeting ini ya. Silahkan kepada seluruh peserta untuk menyimak materi kita yang disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa ya, Dr. Jarir Akobari, DIPAM PhD, yang akan menyampaikan tentang COVID-19 dan vaksin ya. Silakan pada Dr. Jarir, dengan hormat kami berikan waktunya untuk menyampaikan materi kita pada siang hari ini. Silakan, Dokter. Oke. Baiklah, apakah suara saya dan slide saya terlihat di sana? Ya, jelas sekali Dokter Jarir. Ya mungkin supaya tulisannya biar lebih jelas, apa tidak lebih baik tidak perlu di frame ya, karena ini nanti ada beberapa tabel, ada beberapa grafik gitu. Saya khawatir kalau menggunakan frame kecil gitu nanti nggak terlihat. Halo? Ya, silakan kepada panitia boleh dibantu ya. Ya, slide saya terlihat ya? Terlihat Dokter Jarir. Oke. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih diberi kesehatan semuanya hari ini untuk bisa bertemu, untuk bisa kita diskusi mengenai vaksin COVID-19 ya. Dan juga terima kasih kepada panitia atas undangannya, dan ada banyak update ya terkait dengan vaksin COVID-19 ini pada saat sekarang ini. Mungkin Anda juga mengikuti beberapa informasi mengenai vaksin COVID, dan mudah-mudahan Anda semua juga sudah mendapatkan vaksinasi ya.
karena ini masih merupakan salah satu first line yang paling utama di dalam mencegah suatu penyakit, terutama sekarang untuk infeksi COVID-19. Nah, saya ingin memberikan update itu terbaru secara global ya, bahwa kasus COVID ini ternyata tidak akan berhenti ya sepertinya. Dan sampai kemarin tercatat 223 juta kasus terkonfirmasi seluruh dunia secara global dan sekitar 4,6 juta kematian. Atau kalau mau kita lihat sebetulnya hampir mencapai 2% ya angka kematiannya, dan itu cukup tinggi untuk suatu penyakit infeksi. Kemudian juga Anda tahu ada beberapa new varian yang emerging, Delta, dan ini kita sedang harap-harap cemas karena ada varian of interest baru yang disebut sebagai new, yang itu sudah mulai terlihat dan banyak di Amerika. Kemudian untuk vaksin sendiri, secara garis besar ada 9 jenis vaksin yang terdaftar di WHO, ya, yang sudah mendapatkan izin edar atau sudah mendapatkan emergency use listing ya dari WHO, dan ini sudah digunakan atau sudah sudah sejak awal Januari itu digunakan di seluruh dunia. Tetapi ternyata kebutuhan vaksin juga makin lama makin banyak, dan sepertinya kebutuhan vaksin ini akan terus-menerus ya dibutuhkan, sehingga masih banyak sekali uji klinik dan pengembangan yang pada fase praklinik untuk vaksin-vaksin baru selain 9 vaksin yang sudah beredar ini. Nah, kalau kita lihat ada 5 miliar dosis vaksin COVID yang sudah diberikan per 10 September 2021 kemarin. Jadi ini cukup banyak ya, namun kita akan lihat nanti ternyata distribusinya juga masih belum begitu merata. Sorry. Kemudian kita juga tahu bahwa sama seperti obat ya, vaksin itu tidak hanya punya sisi benefit, tetapi dia juga punya ternyata dia juga punya sisi yang kita sebut sebagai resiko ya dari pemberian vaksin. Ini yang kita kenal sebetulnya dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, atau kita kenal dengan adverse event following immunization. Dan ini di beberapa negara sudah menjadi concern ya untuk beberapa kasus kejadian ikutan yang tidak diinginkan ini. Selain itu juga mulai merambah beberapa penelitian atau uji klinik khusus untuk pengembangan vaksin pada anak dan juga pada ibu hamil, termasuk juga beberapa pengembangan vaksin yang akan digunakan sebagai suatu booster. Sorry. Ya. Jadi pengembangan vaksin ya sudah juga mulai merambah pada anak-anak, ibu hamil, dan juga untuk pengembangan booster. Nah, kalau kita lihat situasi COVID-19 pada saat ini, secara global Anda bisa lihat ini ada 3 gelombang ya. Jadi sebetulnya kita sudah memasuki, dunia sudah memasuki gelombang ketiga dari suatu infeksi. Yang kita lihat antara saat gelombang 1, gelombang 2 dengan gelombang 3, itu jaraknya ternyata tidak begitu besar. Ya, penurunan terlihat, tetapi kemudian hanya bertahan sekitar 2 bulan, kemudian mulai terjadi infeksi baru dan kemudian menjadi peak lagi. Turun lagi, baru kemudian 1-2 bulan, kemudian terjadi peak lagi. Jadi ini kita harus waspada, ya, kejadian kita ini sedang dalam proses penurunan,
tetapi bisa saja kemudian kita lihat penurunan itu tidak akan bisa sampai turun betul-betul negatif atau nol, tetapi dia akan kembali naik lagi. Jadi kita tetap harus waspada karena sepertinya varian-varian baru itulah yang mengakibatkan terjadinya gelombang-gelombang baru dalam infeksi ini. Nah, untuk Indonesia sendiri, Anda lihat kita sebetulnya baru memasuki gelombang kedua. Ya, gelombang pertama tidak begitu tinggi, yang puncaknya kita lihat itu ada di bulan Februari, tetapi kemudian turun, tetapi stabil rendah. Ya, tidak, saya katakan tadi tidak akan bisa mencapai nol seperti di awal, kemudian naik lagi, dan ini yang baru saja kita alami, mengalami puncak yang sangat tinggi. Bahkan tertinggi kita lihat ada kasus pada bulan Juli itu mencapai 56.000. Tentunya dengan peningkatan kasus seperti ini, terutama kasus yang berat, ya, atau yang simptomatik, ini bisa mengakibatkan kolapsnya sarana pelayanan kesehatan kita. Kita juga lihat banyak sekali rumah sakit sangat penuh, ICU penuh semua, bahkan keluar ke seluruh dibuat tenda-tenda untuk penanganan kasus ini. Shelter-shelter dibuka di banyak kabupaten kota untuk menampung pasien-pasien yang sakit. Tentunya dengan adanya fasilitas yang dibuat seperti ini, maka tidak akan bisa maksimum. Mengapa angka kematiannya ternyata juga sangat tinggi akhirnya. Kemudian kalau kita lihat dari segi jenis kelamin, sebenarnya tidak ada perbedaan jenis kelamin antara yang positif dirawat, sembuh ataupun meninggal. Ya, hampir sama. Namun untuk usia di Indonesia ini terlihat sekali jelas ada perbedaan, di mana sebetulnya untuk kasus positif dirawat dan sembuh, maka memang yang masih tertinggi adalah usia antara 31 sampai 45 tahun, diikuti usia 19 sampai 30 tahun, baru ketiga adalah usia 46 sampai 59 tahun. Elderly sendiri sebetulnya tidak begitu tinggi. Namun kalau kita lihat angka meninggal, maka kita lihat hampir separuh dari kasus yang meninggal di Indonesia itu adalah pada usia lebih dari 60 tahun, kemudian diikuti usia antara 46 sampai 59, dan selanjutnya ke 3145. Jadi terlihat makin tua usia dari penderita, maka sebetulnya ada resiko meninggal jauh lebih tinggi di sini. Kemudian untuk vaksin COVID sendiri, data terakhir per 11 September 2001, kita mentargetkan 208 juta orang untuk tervaksinasi. Kemudian kalau Anda lihat di sini, total yang sudah mendapatkan vaksinasi pertama itu mencapai 72 juta, untuk vaksinasi kedua mencapai 41,5 juta. Jadi kalau kita lihat, ada sekitar 100 sampai 115 ya, termasuk untuk vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan, sudah 115 juta dosis sebetulnya yang diberikan. Tapi kalau kita lihat coverage untuk yang mendapatkan full dosis, yaitu 2 dosis, itu hanya mencapai 19%. Dan ini Anda bisa lihat di sini, ya, bahwa untuk SDM kesehatan ini diberikan dosis sampai 3 kemarin Moderna. Tapi Moderna ini banyak sekali efek sampingnya, sehingga sampai sekarang baru mencapai 50% tenaga kesehatan yang bersedia untuk divaksinasi ketiga. Kemudian yang lain yang masih sangat jauh sekali adalah lansia, karena lansia kita mencapai 21,5 juta, namun vaksinasinya 2 dosis yang full komplit hanya baru 18%. Masyarakat umum diharapkan 141 juta, ya ini juga masih 13%, sedangkan remaja lebih rendah lagi, yang diinginkan usia remaja antara 12 sampai 18 tahun yang mendapatkan vaksinasi sampai 2 dosis baru mencapai 8%. Jadi kita masih sangat jauh sekali ya vaksin ini untuk bisa mencapai yang kita sebut sebagai target, yaitu 208 juta. Nah, mengapa kemudian remaja dan anak-anak ini kemudian menjadi target juga?
Maka sebetulnya kalau kita lihat, ya ini hanya sekedar informasi saja, bahwa Indonesia sekarang berada pada peringkat ke-7 dunia untuk jumlah dosis yang diberikan, yaitu mencapai 112 dosis. Tapi kalau melihat persen dari pasien yang dari populasi yang mendapatkan vaksinasi yang full 15%, kita berada hampir ke urutan 80, ya. Jauh masih lebih tinggi Singapura, Malaysia, Thailand, ya, bahkan di negara-negara seperti Timor Leste sendiri misalnya, bahwa jumlah yang mendapatkan persentase populasi mendapatkan vaksin jauh lebih tinggi. Indonesia ini penduduknya sangat banyak, ya, sehingga untuk memberikan vaksin dengan jumlah 208 juta itu tidak bisa dengan cepat. Nah, ini saya katakan tadi, ya, mengapa kita membutuhkan beberapa kelompok usia lain yang penting, yaitu seperti elderly di atas 65 tahun karena jumlah populasinya cukup banyak, dan juga kita perlu mentargetkan usia di bawah 18 tahun karena kalau kita lihat di sini yang usia di bawah 18 tahun ini hampir mencapai 16 atau 18% dari jumlah populasi di Indonesia. Ini kalau tidak kemudian mendapatkan vaksin, maka sebetulnya keinginan kita untuk mencapai herd immunity atau mencapai imunitas komunitas secara komunitas itu tidak bisa tercapai. Ya, kalau kita tahu inilah yang sebetulnya kita inginkan di dalam proses vaksinasi ini, mengapa kita perlu memvaksinasi dengan cepat, dengan banyak jumlahnya, karena kita mengharapkan ada yang kita sebut sebagai kekebalan komunitas atau yang kita sebut sebagai herd immunity. Di mana penjelasan the herd immunity ini adalah contohnya seperti ini. Ini pada keadaan di mana kita tidak terimunisasi populasi kita, sedangkan di kanan ini adalah keadaan di mana populasi kita terimunisasi mencapai 70-80%. Ketika tidak terimunisasi, maka ketika ada satu kasus, maka dia akan melakukan penularan yang cukup banyak. Tetapi ketika kemudian 70-80% populasi kita terimunisasi, maka ketika ada satu kasus, maka dia akan menularkan yang tidak tervaksinasi. Tetapi jika ada orang di tengah-tengah kita tidak terimunisasi, tetapi orang di sekitarnya semua terimunisasi, maka orang ini akan bertahan untuk tidak terkena infeksi. Ini yang kita sebut sebagai herd immunity. Jadi kalau kita lihat kasus herd immunity ini, maka sebetulnya orang-orang yang kemudian tidak tervaksin, jangan mengatakan mereka, saya tidak tervaksin tapi saya tidak kena penyakit. Hal itu terjadi karena orang-orang di sekitarnya tervaksinasi. Sehingga mengapa dia terlindungi untuk tidak terkena infeksi itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tidak tervaksinasi tapi saya tidak kena penyakit, itu bukan karena dia tidak tervaksinasi, tetapi karena orang di sekitarnya tervaksinasi lah mengapa dia tidak terkena infeksi itu. Jadi hati-hati kalau kita berbicara dengan orang-orang yang anti vaksin, ya. Kenapa? Karena sebetulnya mereka kadang-kadang mengatakan tidak perlu vaksin kok, saya sendiri tidak vaksin tapi saya sehat saja. Jadi hal-hal itu yang perlu Anda ketahui supaya Anda bisa menjadi agen-agen perubahan di komunitas. Kemudian saya lanjutkan mengenai vaksin COVID itu sendiri. Ya, vaksin COVID sendiri sebetulnya ada banyak sekali platform pengembangannya. Ada yang dari klasikal, jadi bentuk-bentuk vaksin yang klasik, tetapi ada juga beberapa bentuk pengembangan vaksin, bentuk platform vaksin yang cukup baru. Dan ini banyak dikembangkan selama era COVID ini. Kalau kita lihat di sini, ya ini adalah suatu virus COVID atau SARS-CoV-2, ya di mana dia berbentuk bundar seperti ini, kemudian ada protein spike, ya. Nah, protein spike inilah yang akan berikatan dengan reseptor, ya, terutama reseptor yang berada di dalam saluran pernapasan yang disebut sebagai ACE reseptor.
Kemudian di dalamnya ada suatu RNA, kemudian ada nucleocapsid protein di situ. Nah, kalau kita tahu bahwa vaksin itu biasanya dibuat dari partikel atau dari protein atau apapun yang ada di dalam virus itu. Mengapa dibuat seperti itu? Karena kita tahu kalau kemudian ada benda asing seperti ini masuk ke tubuh kita, maka tubuh kita akan membentuk suatu pasukan yang kita sebut antibodi untuk bisa menghalangi atau membunuh partikel asing ini. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena sebetulnya ada bagian-bagian dari virus itu yang kita sebut sebagai imunogenik, yaitu dia mampu akan menimbulkan reaksi imun. Mengapa biasanya berasal dari protein atau RNA atau apapun yang ada di dalam virus itu yang bisa dikembangkan untuk dibuat vaksinnya. Maka bentuk yang paling paling klasik ya, ini yang disebut sebagai inactivated virus. Jadi ini virusnya ini diinaktivasi. Jadi dia sebetulnya utuh gitu ya vaksinnya, virusnya, tetapi dia sudah tidak akan aktif, ya, tidak akan menimbulkan reaksi penyakit di tubuh. Namun kalau kita lihat di sini, ya, baiknya dalam inactivated virus itu adalah dia sebetulnya adalah virus yang utuh sehingga semua bagian dari virus ini itu bisa kemudian mengaktifasi respon imun. Jadi harusnya inactivated virus ini jauh lebih baik respon imunnya. Namun sayang tidak tahu mengapa dalam vaksin COVID itu ternyata inactivated virus ini tidak begitu sebaik immunogenicity-nya seperti pada misalnya RNA atau DNA. Kemudian ada live attenuated virus, ini sama sebetulnya ya. Jadi dia juga full virus tapi dilemahkan, bukan dimatikan. Atau dia protein subunit, tadi biasanya berasal dari spike protein ini. Kemudian dia diubah supaya spike protein ini tidak menimbulkan sakit, dia berikatan dengan reseptor, namun reseptornya ikatannya akan menimbulkan antibodi, tapi antibodi bukan menimbulkan penyakit. Kemudian banyak sekali protein subunit ini yang kemudian sudah diubah secara genetik agar bisa lebih reaktif. Itu yang disebut sebagai rekombinan protein. Kemudian ada virus-like particle, jadi hanya partikelnya sini saja ya yang dimasukkan di sini, atau ini yang terbaru, ini banyak sekarang seperti AstraZeneca, seperti Johnson & Johnson itu merupakan viral vector. Jadi sebetulnya yang ada di dalamnya adalah viral vector, tetapi dia menggunakan cangkang ya, atau menggunakan bentuk dari adenovirus lainnya. Contohnya dari adenovirus untuk flu misalnya. Kan karena ada virus flu itu dipakai cangkangnya, tapi di dalamnya dia adalah berasal dari virus COVID-nya. Ini juga sangat reaktif ya, sehingga immunogenicity-nya juga sangat tinggi. Kemudian DNA, jadi hanya DNA-nya saja tanpa ada viral vector di sini, tetapi ini tentunya perlu menggunakan alat khusus supaya dia bisa masuk langsung ke dalam sel target. Karena dia bentuknya seperti ini itu tidak mudah karena tidak ada spike-nya yang bisa berikatan dengan reseptor. Kemudian ada RNA, ini yang terbaru ya, yang Moderna dan Pfizer. Ya, ini baru pertama jenis vaksin RNA ini dibuat untuk manusia, yaitu pada era COVID ini. Dan yang terakhir adalah antigen presenting cells. Nah, inilah data terbaru dari WHO. Seberapa banyak sebetulnya kandidat vaksin yang dikembangkan. Sekarang yang sudah masuk dalam uji klinik pada manusia itu ada mencapai 114 jenis, sedangkan ada masih 185 jenis vaksin lagi yang masih dalam tahap studi di laboratorium. Kalau kita lihat platform apa yang paling banyak dipakai adalah protein subunit hampir 34%. Selebihnya adalah viral vector, DNA, inactivated, serta RNA yang hampir semuanya total ini mencapai 60%. Jadi hampir 90% sebetulnya adalah jenis-jenis
kalau kita lihat adalah inactivated protein subunit atau berada di yang generasi baru pengembangan vaksin. Nah, inilah beberapa yang sedang masuk preklinik, yang fase 1, 2, fase 3, atau yang sudah fase 4, artinya sudah dipakai ya sekarang. Untuk RNA itu ada Pfizer, ada Moderna, DNA belum ada, ini yang sedang saya kembangkan, sekarang sedang dalam fase 3. DNA vaksin, kemudian vektor non-replicating, ini ada 3 yang sedang ada digunakan, yaitu 4 malah, yaitu CanSino dari Cina, Gamaleya dari Rusia, Johnson & Johnson dari US, serta AstraZeneca dari UK. Ini ada 4 sebetulnya, tetapi jenis seperti CanSino ini masih dalam proses uji klinik, walaupun dia sudah mendapatkan autorisasi untuk digunakan. Untuk yang vektor replicating belum ada masuk pada studi manusia. Inactivated Anda tahu ada 2, yaitu Sinopharm sama Sinovac sekarang, sedangkan yang fase 3 akan banyak, termasuk vaksin yang merah putih yang dikembangkan oleh teman-teman di Universitas Airlangga. Kemudian live attenuated ini hampir sulit ya, live attenuated ini. Kemudian protein subunit ini yang dikembangkan juga oleh UGM, ini masih dalam preklinik sekarang, tetapi protein subunit yang sudah beredar itu baru 1, tapi belum masuk di Indonesia. Untuk virus live particle dan yang lain belum ada penggunaannya pada manusia saat ini. Nah, pengembangan vaksin ini kalau kita lihat traditionally itu sebetulnya akan sangat memakan waktu yang panjang. Karena pengembangannya sendiri mulai dari desain, preclinical study sampai kemudian toksisitas study itu membutuhkan waktu hampir sekitar 2-4 tahun, baru kemudian masuk fase 1, fase 2 dan fase 3 di mana uji kliniknya ini hampir bisa mencapai 5-7 tahun. Jadi total itu biasanya mencapai 10 tahun lebih untuk mengembangkan satu vaksin. Ya, seperti yang saya kembangkan untuk vaksin rotavirus diare itu saya sudah mengembangkannya sejak tahun 2013. Alhamdulillah ini sudah masuk fase 3 dan tahun depan kemungkinan selesai dan bisa digunakan untuk program nasional di Indonesia. Namun untuk pengembangan vaksin COVID itu agak berbeda. Mengapa? Karena ada percepatan regulatori di sini, di mana fase 1, fase 2, dan fase 3 itu bisa dibuat secara overlap. Kemudian produksinya pun itu sudah mulai bisa dibuat ketika fase 3 itu sedang berlangsung. Tetapi tentunya dengan at risk bahwa kemungkinan kalau fase 3-nya nggak berhasil, maka produksi ini kemudian tidak bisa dipakai. Inilah mengapa kalau kita lihat akhirnya pengembangan untuk vaksin COVID itu kadang-kadang hanya mencapai 10 bulan sampai 1,5 tahun total. Ini akibat percepatan, kalau tidak melakukan percepatan seperti ini tentunya sampai sekarang kasus COVID ini tentunya akan jauh lebih tinggi lagi. Nah, kemudian ini ada beberapa tadi saya katakan 9 jenis vaksin yang sudah mendapatkan izin dari WHO untuk digunakan, yaitu AstraZeneca, dari Gamaleya, dari Rusia, Johnson & Johnson, dari US, Moderna, US, Novavax dari Kanada, Pfizer, ini dari UK, juga dari US, Sinovac Cina, Sinopharm Cina, serta Bharat Biotech dari India. Nah ini kalau Anda lihat di sini adalah tipe vaksinnya, kemudian juga berapa banyak dosis yang dipakai. Ya, hampir semua 2 dosis kecuali Johnson & Johnson. Jadi Johnson & Johnson ini hanya 1 kali suntik dia. Cuman ini kita juga belum tahu apakah dengan 1 kali suntikan itu immunogenicity-nya bisa bertahan cukup lama atau tidak. Nah, umumnya semuanya berjarak antara 3 minggu, hanya AstraZeneca yang cukup lama, yaitu 8-12 minggu jarak antara dosis 1 dengan dosis 2. Kemudian untuk penyimpanannya juga hampir semua sama, 2-8 derajat, kecuali Moderna dan juga Pfizer, di mana harus disimpan pada suhu minus. Sehingga ini memerlukan cold chain yang cukup advance ya, karena harus deep freezer untuk menyimpan
vaksin ini. Kemudian hampir seluruh negara ya FDA, EMA, ya European Medicine Agency, bahkan WHO sudah melakukan approval. Kecuali Barat Biotech ini masih dalam proses. Nah, kemudian vaksin itu sendiri di dalam kita mengembangkan, apakah vaksin itu akan mencegah COVID yang tidak bergejala gitu, atau dia hanya mencegah simptomatik COVID. Jadi mencegah COVID itu supaya tidak mempunyai gejala, atau dia bisa mencegah supaya pasien itu tidak kena COVID tapi tidak berat sehingga tidak hospitalisasi, atau justru efikasinya juga tidak berat tapi tidak sampai mengakibatkan kematian. Jadi jenis-jenis efikasi itu banyak sekali jenisnya ya. Jadi kita harus memperhatikan, nanti ada beberapa data yang saya tunjukkan bahwa efikasi itu dipisah-pisah memang. Nah, apa yang disebut sebagai efikasi? Ya, kalau kita sebut 80% efikasi, maka tentunya kita harus melihat bahwa di dalam penelitian atau uji klinik, maka ada dua kelompok sebetulnya yang dibandingkan. Itu kelompok yang mendapatkan vaksin sama kelompok yang tidak mendapatkan vaksin atau mendapatkan placebo. Nah, kalau kemudian kelompok yang mendapatkan vaksin itu dari 5, 1 terkena COVID, kemudian dari yang tidak tervaksin, itu 5-5-nya semua terkena COVID, maka inilah yang kita sebut efikasinya 80%. Artinya 80% itu adalah 4 dari 5 yang 4 dari 5 orang yang mendapatkan vaksin itu terhindar dari COVID, sedangkan 5 dari 5 orang yang tidak tervaksin itu terkena COVID. Jadi dia membandingkan antara yang tervaksinasi dengan yang tidak tervaksinasi. Nah, tetapi kita ketahui bahwa untuk bisa kemudian kita mengetahui apakah vaksin itu baik atau tidak, sebetulnya tidak hanya dari efikasinya, tetapi juga dari immunogenicity-nya. Ya, immunogenicity ini sebetulnya adalah bagaimana besarnya proses antibodi terbentuknya di dalam tubuh setelah pemberian vaksin itu. Yang kedua, antibodinya kalau bisa bertahan lama. Gitu. Jangan sampai sebulan sudah turun, terpaksa harus disuntik lagi gitu misalnya. Nah, sekarang ini yang jadi masalah adalah ternyata hampir semua vaksin COVID ini tidak bertahan lama. Gitu. Ya, nanti ada beberapa data yang ternyata kekebalannya menurun dengan cepat. Kemudian aman, jadi tidak ada KIPI yang berarti, sedangkan kita ketahui vaksin COVID ini beberapa KIPI itu juga sangat mengganggu. Kemudian dia stabil di kondisi lapangan, artinya kondisi di lapangan ini dia harusnya bisa disimpan pada suhu kulkas atau bahkan hanya bisa disimpan pada suhu kamar biasa. Namun sayangnya ada beberapa vaksin yang tidak stabil di lapangan, sehingga mengapa dia harus disimpan pada suhu minus 20 derajat, bahkan minus 60 derajat seperti Moderna dan Pfizer. Kemudian harus dapat diakses oleh semua. Inilah mengapa pemerintah kemudian mengatakan ini semua gratis agar bisa diakses oleh semua. Kita tidak bisa akan mencapai herd immunity kalau vaksin itu tidak bisa dijangkau oleh semua populasi. Kalau bisa dosis tunggal, nah ini tidak berkali-kali ya, 2 dosis baguslah ya, gitu. Tetapi kalau sampai misalnya sampai 4 sampai 5 dosis ini kan tidak begitu baik karena banyak sekali orang tidak patuh kadang terhadap pemberian dosis. Maka kita lihat saja di Indonesia kita sudah 71 juta dosis diberikan dosis 1. Tapi yang untuk mendapatkan dosis kedua itu baru 40 dosis. Itu ada 30 juta orang yang tidak kembali untuk kemudian mendapatkan dosis kedua. Inilah mengapa kalau bisa dia dibuat dosis tunggal, maka sekali suntik selesai. Kemudian kombinasi. Kombinasi ini artinya dia bisa mencegah berbagai jenis varian. Nah, ini yang kemudian juga masih lacking di dalam vaksin COVID-19 ini. Ternyata dia tidak semua vaksin ini mampu mencegah untuk semua jenis varian dari COVID. Ya, untuk antibodi sendiri, maka antibodi itu yang harus dilihat
adalah bukan hanya terbentuknya antibodi, tapi seberapa besar kemampuan antibodi itu yang sebetulnya mampu mengikat patogen. Kemudian tidak hanya mampu mengikat patogen, tapi mampu menetralisir patogennya itu. Makanya ini yang penting ya di dalam antibodi yang kita lihat di dalam tubuh, bukan imunoglobulin G, bukan IgG, bukan kemudian SRBD gitu, yaitu yang dimana dia hanya binding terhadap protein S-nya, tetapi juga adalah yang kita sebut neutralizing antibody. Jadi seberapa besar antibodi yang terbentuk itu mampu menetralisir dari virus yang ada di tubuh manusia. Kemudian ini beberapa efikasi ya saya katakan tadi ya, efikasi itu berbagai macam jenisnya. Ada yang efikasi terhadap mencegah infeksi yang simptomatik, mencegah moderate to severe cases atau mencegah yang berat, atau mencegah hospitalisasi sampai kematian. Maka sebetulnya kalau mau kita lihat ya secara keseluruhan, sebetulnya semua vaksin yang digunakan ini ternyata hampir mirip efikasinya. Contoh AstraZeneca, ini antara di UK ada 66,7% ya untuk simptomatik infeksi, di Amerika 76% dan sebagainya. Kemudian yang berat di hampir 100%, hospitalisasi 100%. Rusia itu 90%, moderate, severe itu 100%, Johnson Johnson di 1 kali dosis tadi 66%, untuk yang berat itu 85%, sedangkan mencegah kematian, mencegah hospitalisasi 100%. Moderna juga 94% untuk yang berat dan hospitalisasi 100%. Novavax sama, Pfizer juga sama, ya 94%, kemudian untuk yang berat ini hampir 90%. Sinovac juga nggak jelek-jelek amat. Indonesia ini 65%, di Turki 83%. Kemudian untuk mencegah moderate sampai severe, bahkan untuk mencegah hospitalisasi dan kematian, dia juga 100%. Ya, jadi menurut saya akhirnya kita tidak bisa lagi ada lagi memilih vaksin karena efikasinya, karena sebetulnya sama ya, hampir semua sama ya, karena ya antara 70, 80, 90 gitu ya. Tetapi yang penting ini mencegah yang berat, kematian dan hospitalisasi ini hampir semua mencapai 100%. Jadi kalau kita mau lihat at a glance ya, maka ini ya melawan kematian itu AstraZeneca 100%, Pfizer 100%, Sinovac itu hampir mencapai 95%, hospitalisasi dan berat AstraZeneca 100%, Moderna 92%, Pfizer juga 55%, Sinovac sama. Jadi kembali lagi saya katakan hampir semua mirip ya, setelah datanya kita kumpulkan semuanya ternyata efikasi COVID itu semua hampir sama sekarang. Nah, kemudian ada vaksin gotong royong, ya. Vaksin gotong royong ini adalah vaksin yang berbayar, tentunya. Saya nggak tahu sekarang sebetulnya CanSino sudah ada, Sinopharm sudah mulai digunakan, ya. Ini CanSino juga hanya 1 dosis, tapi sayang CanSino ini belum mendapatkan EUL, belum mendapatkan Emergency Use Listing dari WHO, namun sedang dalam proses, ya. Mengapa harus ada Emergency Use Listing atau EUA dari WHO? Karena ini untuk supaya penggunaan vaksin ini itu bisa diakui oleh seluruh dunia. Ya, ini kaitannya dengan orang-orang yang suka bepergian gitu ya. Ke depannya ketika dia divaksin ada vaksin tertentu yang tidak diakui, maka dianggap dia belum divaksin gitu. Ya. Ini beberapa saya kira dipakai di Indonesia sekarang. Nah, sekarang kita lihat ini adalah dari Sinopharm ya, yang saya ingin tunjukkan dari vaksin gotong royong tadi ya. Ini ada beberapa vaksin efikasi yang dinilai di sini, yaitu untuk yang primary analysis, di mana untuk mencegah kasus insiden COVID yang simptomatik, maka ini yang kita lihat 78,1%. Yang ini adalah merupakan vaksin Sinopharm juga, tapi dia tidak dipakai di Indonesia. Ya, ini yang dipakai di Indonesia yang HBO2. Untuk yang placebo atau hanya kandungan alum saja atau kandungan jenis ajuvan saja, maka hanya menjadi reference di sini. Tetapi untuk yang kasus berat
dia mampu mencegah 100%. Ya. Sedangkan untuk yang kombinasi antara simptomatik dan asimptomatik kasus itu bisa mencegah hampir 74%. Jadi sebetulnya cukup baik efikasinya. Kemudian untuk antibodi netralisasi yang saya katakan tadi harusnya antibodinya adalah antibodi yang mampu menetralisasi. Maka kita lihat di sini bahwa 100% dari orang yang mendapatkan vaksin ini akan mengalami konversi antibodinya. Terbentuk adanya antibodi neutralizing antibody ini. Ya, dengan titer sebanyak 68,7, di mana setelah pemberian dosis kedua 14 hari setelah dosis kedua itu meningkat cukup tinggi, yaitu mencapai 156. Tapi neutralizing antibody 156 ini apakah akan bertahan cukup lama atau tidak, ini sampai harus kita lihat lagi dalam penelitian. Ini juga sedang saya teliti. Kemudian untuk efek samping, saya kira ini efek sampingnya yang untuk vaksin HBO2 yang masuk ke Indonesia jenis Sinovac, ini yang lain, yang ini yang dari placebo. Kalau kita lihat tidak ada perbedaan cukup banyak ya efek sampingnya, bahwa yang tidak mendapatkan vaksin pun punya efek samping. Karena efek sampingnya ini disebabkan karena ajuvannya atau zat tambahan yang ada di dalam vaksin tersebut sebetulnya. Ya, jadi sebetulnya hampir sama keamanannya. Nah, kemudian WHO sendiri kemudian mengeluarkan siapa saja yang boleh menggunakan vaksin tersebut. Di sini kita lihat usia semua hampir 18 tahun kecuali Pfizer. Ya, Sinovac ini juga sekarang sudah masuk untuk 12 tahun ke atas. Kemudian tidak ada maksimum usia di sini, jadi sampai usia 70-80 boleh. Pregnancy semua boleh, ya, tidak ada kontraindikasi. Breastfeeding semua boleh. Kemudian untuk orang-orang yang pernah terinfeksi, maka dia katakan 6 bulan atau bisa 90 hari jika varian baru yang menginfeksi itu cukup banyak. Contoh Delta misalnya, maka 90 hari atau 3 bulan setelah terinfeksi sudah bisa divaksinasi. Ya, kemudian pasien-pasien yang mengalami imunokompromis termasuk HIV boleh, orang-orang yang sebelumnya PCR positif bisa, ya. Kemudian tadi dan orang-orang yang punya riwayat anafilaksi pun boleh asal dia tidak alergi terhadap komponen dari vaksinnya. Jadi ini beberapa indikasi untuk vaksin COVID-nya. Kemudian kita tahu ada beberapa pengembangan vaksin di India, yaitu Covaxin dan Covishield. Ya, Indonesia juga ada vaksin merah putih 5 jenis ya yang akan kemungkinan tahun depan sudah mulai masuk semua dalam uji klinik. Kemudian itu efficacy ya. Kalau kita lihat apa bedanya efficacy dengan effectiveness? Kalau efficacy adalah ketika dia diuji klinikan. Nah, effectiveness ini ketika dia sudah mulai digunakan di masyarakat, efektif benar nggak, sesuai nggak seperti yang ada di dalam uji kliniknya. Ini yang kemudian dilihat ya. Nah, contoh di sini adalah suatu studi di Skotlandia untuk melihat bagaimana vaksin itu bisa mencegah terjadinya hospitalisasi akibat COVID ketika pasien mendapatkan dosis 1, apakah itu dosis Pfizer, apakah dia menggunakan AstraZeneca. Maka kita bisa lihat di sini ya untuk efikasinya ya. Jadi kalau dia dosis 1 antara 7 sampai 13 hari 47%. Jadi efikasinya masih kecil. Tapi ketika dia sudah 14-20 hari sampai 1 bulan ya, ini maka akan tinggi 84% efikasinya. Tapi ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Ternyata setelah 1 bulan dia menurun efikasinya. Ya, setelah 40 hari bahkan lebih dari 42 hari turun dari 84 jadi 61 jadi 58% efikasinya. Nah, ini artinya bahwa vaksin COVID khusus Pfizer dan AstraZeneca itu ternyata kalau diberikan dosis 1 kali dosis saja, maka efikasinya nggak bertahan lama. Ya. Kemudian ini studi lagi yang lain untuk orang tua, ya, untuk elderly. Di sini untuk usia 70 sampai 79, ini usia 80 tahun ke atas.
Nah, yang Anda lihat yang biru ini kalau dia nggak tervaksin. Jadi berapa banyak kemudian yang akhirnya COVID itu meninggal, ya kalau dia pasiennya tidak tervaksinasi sebelumnya, cukup tinggi. Ya, tetapi kalau dia tervaksinasi, maka ini Anda lihat apakah dia mendapatkan Pfizer ataukah dia mendapatkan AstraZeneca, maka Anda bisa lihat terjadi penurunan angka kematian di sini. Ini artinya bahwa vaksin COVID untuk yang AstraZeneca sama Pfizer untuk usia lanjut ini dia mampu menurunkan risiko kematian, mencegah tadi efikasinya terhadap death, kematian pada orang tua. Kemudian studi lagi yang lain di Italia, AstraZeneca, Pfizer dan Moderna di sana dipakainya. Ketiga-tiganya menunjukkan penurunan SARS-CoV-2 infeksi mencapai 78% setelah terjadinya vaksinasi massal. Menurunkan hospitalisasi sebanyak hampir 90% dan menurunkan angka kematian 93% setelah adanya program imunisasi COVID di sana. Kemudian bagaimana untuk CoronaVac atau Sinovac, efektifkah gitu ya? Maka ini studinya dilakukan di Cina. Ya ternyata untuk yang semua jenis infeksi COVID ya 63,7% mirip sekali seperti uji klinik di Indonesia yaitu efikasinya 65%. Untuk hospitalisasi mencapai 87%, efikasinya untuk ICU 90% dan untuk kematian dia mampu menurunkan hampir mencapai 90% kematian setelah tervaksinasi dengan Sinovac. Nah ini studi lagi yang lain yaitu studi pada Moderna dan Pfizer, maka terlihat di sini ya bahwa ini immunogenicity-nya ini kita lihat setelah diberikan naik gitu terus. Nah yang jadi kalau Anda lihat di sini setelah 120 hari atau berapa 120 hari itu 4 bulan ya. Setelah 4 bulan itu terlihat sekali sudah mulai cenderung menurun kadar imun antibodinya. Inilah mengapa beberapa negara sedang merencanakan untuk melakukan booster minimum 3 bulan setelah vaksinasi kedua. Dan nanti kita lihat di belakang mengenai booster. Kemudian ini data dari Israel. Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang pertama kali mengatakan mereka terbebas dari COVID-19. Ya, boleh semua. Halo? Ya, adalah satu-satunya negara yang mengatakan mereka sudah terbebas dari COVID-19. Tetapi kita lihat mengapa mereka bisa mengatakan seperti itu. Inilah bentuk gelombang kasus COVID di sana. Jadi kalau kita lihat bahwa vaksinasi kampanye itu sudah mulai dilakukan di bulan Desember di sana, maka kemudian diikuti dengan lockdown dan seterusnya, maka kemudian kasusnya sudah mulai menurun. Jadi kombinasi antara protokol kesehatan dengan vaksinasi ternyata sangat efektif ya di Israel. Ini data hasil surveillance-nya. Kemudian turun sampai akhirnya dibuka demi sedikit lockdown-nya sampai akhirnya di April tahun 2021 di April dikatakan mereka tidak punya kasus baru COVID-19. Sehingga mengapa mereka mengatakan mereka terbebas dari kasus COVID di bulan April 2021 kemarin. Nah, ini datanya lagi ya. Ini Anda lihat yang merah ini adalah kasus COVID-nya. Yang biru muda ini adalah yang mendapat dosis 1, yang biru tua ini dapat dosis 2. Ini usia 65, 45 sampai 64, 25 sampai 44 dan 16 sampai 24 tahun. Kita lihat di sini makin tingginya yang mendapatkan vaksin dosis 1, dosis 2 ya, maka mulai terjadi penurunan di sini. Terlihat sekali ini data epidemiologinya terjadi penurunan sampai mencapai 0 ya di bulan April 2021. Namun, sayangnya itu tidak bertahan lama kasusnya 0 itu. Ya, ketika kalau Anda lihat di sini ketika kapan dia mencapai 0 di bulan April itu kasusnya, itu kalau kita lihat setelah coverage-nya mencapai 50% coverage dari vaksinasi. Tetapi coverage itu terus tidak begitu tinggi. Ya, ketika coverage itu bertahan
maka Anda ketahui masih ada 50% orang lagi yang lain tidak tervaksinasi. Nah, orang-orang yang tidak tervaksinasi ini ternyata terinfeksi dari luar, sehingga membawa lagi kasus itu masuk ke Israel. Sehingga mulai Juli kemarin, Israel sudah mulai meningkat lagi kasusnya, dan baru kemudian mereka berusaha mengejar lagi supaya coverage-nya menjadi lebih baik lagi. Kita belajar dari negara lain sebetulnya ya, bahwa kita nggak boleh berhenti. Ketika kasus itu kemudian mulai turun, vaksinasi nggak boleh berhenti gitu, terus gitu, harus mencapai lebih tinggi. Dan ini ketika sudah mencapai 80%, maka baru terlihat kasusnya mulai turun lagi ya di sini. Jadi hati-hati, kita jangan terlalu bangga dengan capaian vaksinasi kalau belum mencapai 80%. Karena herd immunity-nya belum bisa tercapai. Dan itu terjadi juga di tempat lain. Ya di UK sama. Ketika kasusnya 50% sama, kasusnya mulai turun. Tapi ketika vaksinasinya nggak begitu banyak, begitu tinggi, maka mulai meningkat lagi gitu. Karena kasus-kasus yang tidak tervaksinasi ini itu yang akan membawa penyakit, ya akan terinfeksi tadi. Ini juga di Belanda sama, ya ketika sudah mencapai 50%, ya kemudian mulai tidak stiff, tidak securam peningkatan vaksinasinya, maka mulai lagi gitu peningkatan itu terjadi. Ini terlihat sekali ya. Jadi ini mengapa harusnya tetap tinggi gitu ya, kalau tetap tinggi ini tetap landai kasusnya itu. Nah, Indonesia gimana? Nah, ini menarik. Indonesia ini masih sangat landai kecepatan vaksinasinya. Sehingga mengapa ini terjadi peningkatan gitu? Karena efek vaksinasi itu sendiri tidak begitu bagus. Ya, efek dari pemberian vaksinasi sendiri masih belum cukup tinggi, dan ternyata vaksin yang kita gunakan juga masih kurang efektif. Nah, ini effectiveness dari COVID-19 vaksin at the glance AstraZeneca itu masih sama seperti uji kliniknya, ya mirip, jadi tidak ada perubahan. Moderna juga, ya Pfizer juga, dan yang agak berbeda adalah Sinovac. Kenapa? Karena Sinovac itu untuk melawan simptomatik itu turun jauh lebih banyak dibandingkan efikasinya pada saat uji klinik. Kemudian kita lihat di sini effectiveness-nya, ya Anda juga bisa lihat effectiveness dari berbagai vaksin untuk pasien diabetes, obesity, dan sebagainya. Kembali lagi kalau kita lihat Sinovac di sini untuk yang pasien-pasien yang punya resiko COVID-nya itu jadi berat, maka dia hanya separuh efektivitasnya. Itu terlihat terjadi di lapangan. Ya. Oke, nah bagaimana efektivitas dari vaksin itu melawan VOC atau vaksin varian of concern, di mana kita tahu ada 4 varian concern sekarang, ya Mu belum masuk, Mu ya, walaupun dia sudah menjadi varian of interest karena banyak sekali kasusnya di US. Maka ini yang Alpha di United Kingdom, Beta di South Africa, Gamma di Brazil, serta Delta yang kemarin terdeteksi di India. Nah, kita lihat di sini sekarang varian of concern, terutama Delta, itu sudah hampir mencapai 90% seluruh dunia. Sudah ada varian itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan kita tidak ada lagi bahwa varian Alpha, Beta, dan Delta itu semua ada di Indonesia, kecuali Gamma. Ya. Nah, ini ada studi di laboratorium melihat apakah ada penurunan netralisasi antibodi yang terbentuk jika infeksi itu dari varian tadi. Ini untuk Pfizer dan Moderna, maka Anda bisa lihat untuk varian Beta itu Beta Alpha ya, itu penurunannya 2 kali sampai 1,8 kali. Memang yang paling banyak adalah varian Beta, yaitu hampir turunnya sebanyak 6,5 sampai 8,6 kali penurunan antibodinya. Ya, dan ini kemudian studi lagi yang lain ya, untuk dosis 1, dosis 2 untuk Pfizer sama AstraZeneca, maka Anda kita lihat di sini untuk vaksin efikasi untuk yang varian Delta, maka AstraZeneca ini hanya 60% tinggal. Jadi tidak tinggi lagi seperti untuk varian yang non Delta.
Kemudian ini data lagi yang lain, ini untuk hospitalisasi, vaksin effectiveness ya untuk Pfizer dan Moderna, untuk Pfizer dan AstraZeneca. Ya, ini Anda lihat yang merah ini adalah yang Alpha, yang biru itu Delta. Jadi memang ada sedikit penurunan efektivitas vaksin karena varian Delta tersebut. Kemudian ini untuk yang simptomatik COVID untuk Pfizer dan simptomatik kasus untuk AstraZeneca juga sama Anda lihat ya, khusus untuk AstraZeneca itu terjadi penurunan yang signifikan efektivitasnya. Jadi ini kenyataan yang harus kita ketahui bahwa ternyata untuk varian Delta vaksin AstraZeneca, Pfizer, Sinovac ya, Sinopharm dan sebagainya, hanya Moderna yang tidak turun efektivitasnya. Ini untuk Sinovac tadi saya katakan ya, ini terjadi penurunan ya, baik itu yang RBD protein vaksin maupun yang inactivated ini yang dari Sinovac. Untuk Delta varian terjadi penurunan. Nah, ini efektivitas dari vaksin COVID-19 melawan Delta varian untuk AstraZeneca yang menjadi lebih rendah. Kemudian Moderna masih cukup tinggi, sama. Untuk Pfizer turunnya agak banyak ini ya untuk Barat, sedangkan yang untuk Sinovac belum masuk ke dalam datanya WHO. Nah, bagaimana booster? Ini sedikit lagi dari saya. Nah, booster ini sedang diteliti sekarang. Apakah vaksin apa yang bisa dipakai untuk booster? Ada yang kita sebut sebagai heterologus. Heterologus itu artinya primary-nya misalnya Sinovac 2 kali, tapi kemudian boosternya pakai Moderna. Itu disebut heterologus booster. Atau mau homologus booster, di mana misalnya pertama Astra, kemudian yang ketiga boosternya tetap Astra. Ini sedang diteliti sekarang, yaitu setelah 3 bulan setelah mendapatkan dosis kedua. Ya. Nanti akan mendapatkan 7 potensial booster dose, kemudian akan dilihat. Namun di Indonesia kemarin kita sudah mendahului untuk diberikan booster pada tenaga kesehatan. Nah, memang data ini yang menunjukkan waktu itu pengambilan keputusannya bahwa pada kelompok yang tidak di booster, itu yang warna biru, kemudian terjadi peningkatan luar biasa immunogenicity-nya. Ya. Ini apakah dari imunoglobulin G maupun dari interferon gamanya cukup meningkat. Jadi baik yang humoral maupun seluler immunity itu setelah di booster itu terjadi peningkatan. Kemudian dari segi keamanan ternyata tidak ada perbedaan reactogenicity ya antara kelompok yang mendapatkan homologus dan heterologus booster tadi. Kemudian untuk yang heterologus kita juga bisa lihat data lagi yang lain. Terjadi peningkatan yang luar biasa setelah mendapatkan booster tersebut, baik yang humoral maupun yang seluler immunity. Ini juga sama untuk yang spike IgG, neutralizing antibody maupun plasma blast, immunogenicity pada pemberian heterologus pada dibandingkan yang homologus, ternyata yang heterologus jauh lebih baik dibandingkan yang homologus. Jadi memang lebih baik pemberiannya booster itu tidak sama seperti prime dose-nya. Ini yang diartikan dari data ini. Ya. Nah, untuk yang pregnant woman dan children, saya kira tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk semua jenis vaksin pemberian pada ibu hamil diperbolehkan karena memang studinya menunjukkan tidak ada risiko ya pada ibu hamil. Kemudian untuk anak-anak, khususnya untuk adolescent, saya kira kita sudah punya Pfizer, Sinopharm, dan ini akan ada Sinovac, dan akan ada Sinopharm juga yang bisa diberikan pada pediatrik. Namun untuk yang usia di bawah itu mungkin masih perlu penelitian lebih lanjut. Mengapa kita ingin ada adolescent dan children? Karena kasusnya mulai meningkat pada remaja dan anak-anak, dan ternyata angka kematiannya juga cukup tinggi. Di Indonesia terutama, ini ada data dari Jakarta, bahwa kematian anak dengan SARS-CoV-2 yang positif itu di hospital tipe A itu sangat tinggi ya, hampir mencapai 80% angka kematiannya. Kemudian efikasinya sendiri pada adolesen, ini keamanannya ya, eventnya tidak berbeda seperti yang terjadi pada dewasa, dan efikasinya kalau kita lihat untuk usia 12 sampai 15 tahun
untuk neutralizing antibody-nya hampir mencapai ribuan dan efikasinya itu 100%, ya, mencegah COVID. Kemudian untuk immunogenicity-nya ini juga bisa terlihat, cuman memang yang immunogenicity 12-17 ini jauh yang lebih baik dibandingkan yang di bawahnya. Mengapa saya katakan tadi untuk yang usia di bawah 12 tahun kita masih perlu uji klinik lebih lanjut. Nah, keamanan dari vaksin COVID, saya kira Anda sudah mengenal yang disebut sebagai KIPI atau Adverse Event Following Immunization atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini merupakan sesuatu yang sering atau hampir semua mengalami, ya. Jadi umumnya adalah ringan, seperti nyeri tempat suntikan, kemerahan, ya demam agak-agak tinggi dikit, terasa lemah, nyeri kepala, nyeri-nyeri pada persendian atau pada otot, itu biasanya sangat ringan dan manage cukup dengan istirahat tanpa ada obat, itu kemudian sembuh. Namun ada yang serius gitu. Serius itu artinya apa? Dia bisa mengakibatkan kematian, bisa mengakibatkan hospitalisasi gitu. Nah, salah satu yang dulu mungkin banyak Anda dengar adalah laporan dari European Medicine Agency atau Badan POM-nya Eropa, itu menyatakan ada hubungan antara penggunaan vaksin AstraZeneca dengan trombosis, yaitu thrombocytopenia syndrome atau yang disebut sebagai blood clot. Yang ini bisa mempunyai efek sampai ke otak dan juga ke abdomen yang dikenal dengan central venous sinus thrombosis atau CVST atau splenic vein thrombosis. Ada sekitar 169 kasus CVST, 53 kasus splenic vein thrombosis itu dari 34 juta orang yang tervaksinasi di Eropa. Jadi sebetulnya kasusnya sangat-sangat jarang dan sangat sedikit. Namun karena sangat sedikit tersebutlah, maka European Medicine Agency mengkonfirmasi bahwa benefit pemberian vaksin untuk mencegah COVID ini masih jauh lebih besar daripada resiko dari efek samping itu. Namun di beberapa negara bahkan merekomendasikan berbeda untuk vaksin AstraZeneca. Contoh di Jerman hanya boleh diberikan pada usia 60, di Prancis hanya usia di atas 55, di Kanada juga, di Australia hanya untuk 50, dan di UK hanya untuk usia di atas 30 tahun. Mengapa? Karena tadi ketika dilihat 126 kasus itu paling banyak pada usia dewasa muda. Ya, mengapa kemudian mereka tidak menganjurkan untuk digunakan pada dewasa muda. Namun kalau kita lihat seberapa besar sih resiko blood clotting itu, maka kalau untuk AstraZeneca vaksin itu 4 kasus per 1 juta orang tervaksinasi. Coba Anda bandingkan dengan resiko blood clot pada pemberian obat KB, yaitu mencapai 500 sampai 1.200 kasus per 1 juta wanita, atau blood clot yang diakibatkan oleh smoking, yaitu mencapai 1.763 kasus per 100.000, atau blood clot yang disebabkan karena infeksi COVID, yaitu mencapai 165.000 kasus per 1 juta kasus. Jadi kalau kita lihat persentasenya, AstraZeneca vaksin untuk bisa melakukan blood clot itu sangat-sangat kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan efek samping yang lain, Johnson & Johnson karena sama, bentuknya adalah viral non-replicating viral, ya, dia juga bisa mengakibatkan trombosis. Ini juga sudah ada konfirmasi beberapa di Amerika, walaupun demikian kasusnya juga sangat sedikit. Moderna bisa mengakibatkan anafilaksi, dilaporkan rata-rata 2,5 per 1 juta dosis pemberian. Kemudian ada juga anafilaksi pada Pfizer, yaitu 4,7 per 1 juta dosis. Ya, ini juga masih sangat jarang sekali kasus KIPI yang serius. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa seluruh dunia ini kita sedang memberikan proses vaksinasi, tetapi ada kesenjangan di dalam pemberian vaksin ini yang disebut sebagai vaksin inequity, di mana negara-negara dengan upper middle income itu total jumlah vaksin yang diberikan itu sangat besar. Kalau kita lihat untuk high income countries, itu 1 dari 2 orang itu sudah tervaksinasi. Anda lihat tadi seperti Israel, Belanda, UK, itu sudah hampir 80% ya, US juga seperti itu. Tetapi negara-negara low income country itu bahkan 1 dari 38 orang, atau baru mencapai 2,65% yang tervaksinasi. Indonesia masih cukup bagus, yaitu sudah mencapai 19%
populasinya yang tervaksinasi. Tapi kalau dibandingkan dengan negara high income country yang sudah mencapai 50-80%, maka kita masih sangat tertinggal akibat dari tidak imbangnya distribusi vaksin seluruh dunia ini, ya, yang lebih banyak dimonopoli oleh negara-negara maju. Ini take home message dari saya yang terakhir, sudah jam 2, bahwa COVID-19 adalah suatu penyakit masih life threatening sampai saat ini, walaupun miliaran dosis sudah diberikan dan new varian concern sudah mulai emerging. Vaksin COVID-19 terbukti efikasi dan efektif di banyak negara, tapi new varian ini menurunkan efektivitasnya. Vaksin booster atau dosis ketiga mungkin diperlukan. Penggunaan homologus atau heterologus vaksin itu bisa menimbulkan immunogenicity. Vaksinasi pada pregnant children sudah di-approve oleh WHO, ya, dan buktinya aman dan immunogenicity-nya cukup baik. Sedangkan efek samping atau KIPI dari vaksinasi ini harus tetap dimonitor untuk memastikan bahwa program tetap berjalan aman. Terima kasih, saya kira mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi mengenai update terkait dengan vaksin COVID-19. Baik, terima kasih Dr. Jarir Oktobari atas pemaparannya terkait dengan vaksin dan juga vaksin COVID ya. Ya, silakan kepada seluruh peserta, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ya. Jadi tadi sudah disampaikan informasi terkait vaksin dan jenis-jenis vaksin ya di dunia dan juga di Indonesia ya, efikasinya, efek sampingnya, perbandingan antar jenis vaksin sampai kepada KIPI juga tadi sudah disampaikan. Ya, ini seperti sudah ada pertanyaan Dr. Jarir ya, mungkin kita bacakan ya. Ya. Assalamualaikum Dr. Jarir, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya. Nah, ini ada pertanyaannya Dr. Jarir. Untuk pertanyaan pertama, disebutkan bahwa orang yang sudah sembuh dari COVID harus menunggu beberapa waktu ya untuk bisa melakukan vaksin. Tapi bagaimana kejadiannya jika COVID tidak melakukan vaksin ya tanpa menunggu waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi kemudian vaksin tanpa menunggu waktu yang telah ditentukan dikarenakan saat itu ada porsi vaksin yang kosong. Jika menunggu lagi maka akan susah mendapatkan porsi vaksin ke depannya. Mungkin pertanyaan yang pertama dulu nih dokter. Ya. Jadi sebetulnya gini, orang yang menderita COVID-19 itu akan terbentuk antibodinya secara natural. Ya, jadi ada yang disebut sebagai natural infeksi yang akan membentuk antibodi atau antibodinya terbentuk karena vaksin. Jadi sebetulnya orang yang kena ini itu sebetulnya sudah ada antibodi terbentuk, betul kan? Jadi sebetulnya dia butuh atau tidak sih untuk tervaksinasi? Sebetulnya dia nggak butuh kan, sudah terbentuk antibodi. Itu yang pertama yang perlu kita ketahui. Sehingga kalau kita mau melakukan vaksinasi, ada satu orang yang sudah pernah kena COVID, dalam arti asumsi dia sudah terbentuk vaksinasi, sudah terbentuk antibodi. Yang satu orang lagi belum pernah terkena COVID, artinya dia belum terkena antibodi. Kalau secara decision making, mana orang yang prioritas untuk kita berikan? Orang yang prioritas untuk kita berikan tentunya orang yang belum pernah kena infeksi. Karena kemungkinan besar dia nggak ada antibodi. Karena dia akan bisa terkena infeksi kan? Dibandingkan orang yang sudah kena infeksi. Karena sudah kena antibodi. Jadi prinsip dari pemberian antibodi ini, pemberian vaksin ini, sebetulnya bukan dia tidak boleh. Bukan dia kontraindikasi. Cuman gini, vaksin kita itu nggak banyak gitu. Vaksin kita tuh nggak banyak. Kita masih lag terhadap vaksin. Tentunya pemerintah berkeinginan supaya herd immunity ini jangan cepat terbentuk. Sehingga orang yang belum tervaksinasi dan belum pernah kena,
Itu yang menjadi prioritas untuk diberikan. Itu nomor 2. Nomor 3, kalau kita kena infeksi, berapa lama sih antibodi itu bisa bertahan? Itu jadi pertanyaan lagi. Oke, saya memang sudah kena infeksi, maka saya sebetulnya nggak perlu divaksinasi karena saya sudah punya antibodi. Tapi pertanyaannya adalah antibodi saya bertahan berapa lama? Makanya dari studi tadi banyak menunjukkan antibodi itu bertahan sebanyak 3 bulan. Mengapa WHO menganjurkan nggak apa-apa selama 3 bulan setelah kena COVID, kamu masih bisa terlindungi gitu loh. Bisa dipahami? Sehingga setelah 3 bulan baru divaksinasi. Karena sudah mulai terjadi penurunan. Jadi masalahnya apa? Di sini bukan karena pengen cepat atau tidak, itu bukan itu. Bukan karena efek dari vaksin yang bisa mengakibatkan efek samping yang berat kalau kita kena langsung divaksinasi, bukan itu. Itu yang perlu Anda pahami dulu. Karena pertanyaannya ini kan, bagaimana kejadian jika vaksin COVID tetap melakukan vaksin tanpa menunggu waktu? Kan seakan-akan Anda merasa kalau saya diberikan segera, itu kemudian efek sampingnya akan jadi berat. Sebenarnya nggak ada efek samping apapun. Anda boleh kok hari ini keluar rumah sakit, besok vaksinasi, silahkan, nggak ada masalah. Cuman masalahnya adalah Anda tuh sudah punya antibodi. Diberikan vaksin sekarang, antibodinya nggak akan naik tinggi-tinggi banget. 3 bulan lagi, antibodi Anda turun lagi gitu sudah. Kenapa nggak nunggu 3 bulan lagi aja baru Anda vaksinasi supaya kemudian antibodi Anda bisa tetap bertahan tinggi. Gitu. Itu logikanya. Ya, itu logikanya mengapa pertanyaan nomor 1 sebetulnya nggak ada efek apapun. Kalau mau Anda bilang itu efeknya terhadap efek samping, nggak ada efeknya apapun di situ. Cuman masalahnya adalah kakak Anda misalnya, orang tua Anda tidak bisa divaksinasi karena tidak ada vaksin, tetapi Anda yang sudah punya antibodi, Anda dapatkan vaksinasi. Sebetulnya lebih baik yang mana itu diberikan? Lebih baik yang belum divaksinasi aja gitu. Bisa dipahami pertanyaan nomor 1? Ya. Baik, berarti terkait dengan kesediaan vaksin ya sebenarnya dokter ya, dan kondisi sekarang ini ya. Jadi kita melihat skala prioritas ya. Ya. Baik dokter, karena waktu, jadi mungkin kita langsung saja ini pertanyaan kedua dan terakhir lah ya untuk sesi kali ini. Terkait dengan orang yang menderita batu ginjal, perokok berat, paru-paru ya, sudah pernah sesak. Apakah diperbolehkan untuk melakukan vaksin dan apakah ada vaksin khusus? Begitu dokter. Pertanyaan yang kedua dan terakhir. Ya. Kontraindikasi dari pemberian vaksin itu adalah yang pertama jika orang itu mempunyai imunodefisiensi primer. Jadi sejak lahir dia sudah mengalami penyakit yang mengalami imunodefisiensi. Itu adalah orang satu-satunya kondisi yang kontraindikasi. Apa yang disebut kontraindikasi? Anda mahasiswa tentunya kesehatan tahu. Yang disebut kontraindikasi adalah di mana dia tidak boleh diberikan mutlak, tidak boleh diberikan pada kondisi itu. Sedangkan kondisi lain tidak ada kontraindikasi. Ya, kondisi apapun bisa diberikan. Namun, nah ini ada namun. Terkadang efek samping itu jauh lebih tinggi pada kelompok-kelompok tertentu. Atau vaksin itu justru nggak efektif pada kondisi tertentu. Saya beri contoh. Pasien sedang kena kanker, sedang mendapatkan kemoterapi, sedang kemudian mendapatkan imunosupresan. Jadi tubuhnya itu ditekan imun sistemnya. Gitu ya. Akibat obat. Jadi ketika dia divaksin, apakah kemudian antibodinya akan terbentuk? Wong imun sistemnya saja ditekan dengan obat. Tentu enggak. Jadi percuma kita divaksin,
benefitnya nggak ada karena immunogenicity nggak akan terbentuk karena kita lagi diobati dengan imunosupresan. Artinya nanti hati-hati, jangan-jangan resikonya jadi lebih tinggi. Karena dalam pemberian intervensi, benefit itu harus jauh lebih tinggi daripada resiko. Itu harus ditimbang. Jika pada kondisi ini ternyata benefitnya nanti negatif, artinya resikonya yang jadi lebih tinggi, maka artinya kondisi ini pasien itu risknya jauh lebih tinggi. Pada kondisi ini pemberian vaksin nggak boleh diberikan. Sehingga mengapa kalau kita punya penyakit seperti itu, kita konsul ke dokter dulu. Dokter yang bisa melihat obatnya, apakah ini berpengaruh terhadap antibodi yang terbentuk, apakah kemudian tadi ya misalnya dia mengalami hemodialisis gitu, chronic kidney disease. Chronic kidney disease itu berapa sih kemungkinan resikonya untuk dia terkena trombosis? Tinggi. Jadi kalau pakai AstraZeneca mungkin lebih tinggi lagi nanti blood clot-nya. Maka dipilihkan mungkin yang Sinovac yang lebih aman. Gitu. Jadi hal-hal itu sebetulnya tidak ada kontraindikasi mutlak tadi kecuali yang saya katakan imunodefisiensi primer. Jadi semuanya boleh. Oke. Baik, terima kasih Dr. Jarir At-Tobari atas jawaban dari pertanyaan peserta ya. Dan mungkin dengan jawaban tersebut ya, sekaligus juga kita akan menutup sesi kita pada siang ini ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas paparannya dari narasumber kita, Dr. Jarir At-Tobari, DIPAM PhD, dan selanjutnya kita akan melakukan penyerahan ya, sertifikat pemateri yang akan diserahkan secara simbolis oleh ketua panitia. Ya, dipersilahkan pada ketua panitia. Baik, moderator saya izin ambil alih. Silakan operator share screen. Panitia jangan lupa untuk dokumentasi ya. Baik. Bismillah. Sertifikat ini diberikan kepada Dr. Jarir At-Tobari, DIPAM PhD sebagai pemateri dalam kegiatan MMLC X Basnas 2021, Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran Indonesia, yang diadakan oleh Lembaga Dakwah Fakultas FKMI Ibnu Sina, Universitas Tanjung Pura, Pontianak pada tanggal 8-12 September 2021. Syukran jazakallah pada dokter. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Panitia sudah melakukan dokumentasi ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Jarir At-Tobari ya atas paparannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan juga bermanfaat tentunya untuk kita semua, khususnya seluruh peserta kegiatan pada hari ini. Dan mungkin saya selaku moderator tidak perlu memberikan kesimpulan karena tadi narasumber sudah memberikan take home message ya yang bisa kita bawa pulang ya pada hari ini, inti dari materi yang telah disampaikan. Dan saya juga selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila terdapat segala kekurangan, dan terima kasih sekali lagi kepada panitia dan juga khususnya kepada narasumber yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk mengisi kegiatan kita pada hari ini, dan juga seluruh peserta. Dipersilahkan ini untuk mengisi post test ya yang sudah di-share di kolom chat Zoom. Jadi persilahkan kepada peserta dan silakan dokter kalau ada keperluan yang lain. Saya pamit ya. Terima kasih semuanya.
Baik, terima Semoga sehat kasih. selalu. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Dr. Jarir, dan pada peserta silakan untuk mengisi post test yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom ya. Baik, saya kembalikan kepada panitia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak Apoteker Hadi Kurniawan SPAM MSc selaku moderator yang telah memandu jalannya materi Baksosnas, dan terima kasih juga kepada Dr. Jarir Atobari, Devam PhD, yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan sertifikat untuk moderator kita. Baiklah. Baiklah, berikut kami serahkan sertifikat kepada Bapak Apoteker Hadi Kurniawan SPAM MSc sebagai moderator pada materi Baksosnas dalam acara Muslim Managerial Leadership Camp dan Bakti Sosial Nasional HUDFK tahun 2021. Kepada operator, saya persilakan untuk mendokumentasikan. Baik, dokumentasi akan saya hitung dalam 3, 2, 1. Senyum. Oke, sudah. Baik, terima kasih ya kepada panitia sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan mudah-mudahan sukses untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesediaannya menjadi moderator kita pada kesempatan kali ini. Jika Bapak ada kesibukan lain, dapat diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Baik, terima kasih. Izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu Pak. Baiklah, telah selesai materi Baksosnas kita yang